sesuai permintaan Bapak Saiful Hajat, katanya minta lelakon yang ada di YouTube. Jadi tahunya juga ada rombongan ini dari YouTube. Kebetulan malam ini juga disiarkan langsung melalui YouTube Kembang Eceng atau live streaming. Bagi yang mau nonton, umpama di rumah pengen nonton, juga ketik Kembang Eceng. Insya Allah jangan lupa subscribe. Sukma yang pada neraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada, tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang poe panjang.
Lir panjang puncung gunung, panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjat sekian, menitiskan Buddha Sawa, Buddha Sawa. Mengajikan Pancadurya, Pancalima Durya merupakan angan-angan. Menyebut Siliwasi Raja Wisesa amarah rua masuk ia mutmainah imut, artinya kita harus selalu ingat akan kena takdir Allah yang maha kuasa. Siap pada puanak linggi gemurak-gemurak segara. Ceceblok ketek iman kedebong mapak puanak kulir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang hanutan wayang. Anak ceraka wetan data sewalak kidul mangka batang lor pada jayanya kulon. Tinggi kepangkatan dalam perwayangan nyata yang jaga tata tua wayang Semar Badanaya Sotap datang di tanah anak inang lipuning ingkang kaeka adik dasak nama Purwa eka sawingsi adi wong ngalui dasak 10 nama jenengan Purwa iku wiwitan senajan kata titahing dewa ingkang kasonganing akasa kata ingkang samya angka nararas botol negara kiling wasi bukaning sinarita sang Nalendra Praja negara kiling wasi yang akan menurunkan tahta kerajaan pada dia punya putra Bambang Jayawiningrum. Kebetulan kekuasaan kerajaan sementara
sudah diserahkan pada putranya sendiri, sehingga Raja Giliwosi menjadi seorang pendeta atau begawan yang bernama Begawan Syekh Merdang. Kumahli pahre pera pilo Cinawi murah sandang karawan pangan gemuruh biar istana kerajaan hias emas inten cumanten menandakan kemewahan kemegahan negara Giliwosi yang dipimpin pada wiku Begawan Syekh Merdang. Ya, mana anak Rama Bambang Jayawiningrum? Ada lirik kaulah Jayawiningrum Rama. Coba kemari dulu kaset. Ada hal penting yang ingin Rama sampaikan di hadapan diri anak. Juga Senopati. Senopati Lodrageni ada. Ada Kanjeng Gusti Sinuhun diri kaulah siap. Diri sampean Senopati harus menjadi saksi atas peristiwa besar ini di negara Giliwosi. Siap. Udah dibilangin anak agoman semburuan kaulah Jayawiningrum hampura. Apabila ada kesalahan diri kaulah Rama, terima kasih. Salah matomboro sifatnya anak bapak juga kalau lagi salah masalah. Mari kita saling hampura. Yang namanya hidup memang kudu campur sama hiburan ya mah. Tomboro sifatnya kita yang susah, yang kaya juga kalau nurutin ke pusing dan gak ada berhentinya. Kita bawa enjoy aja kata tukang gendam. Kita bawa happy. Dibawa susah hidup bisa susah, dibawa senang hidup bisa senang. Kanjeng Gusti hampura diri kaula. Jangan nyebut Kanjeng Gusti karena menyebut aja babiku. Oh iya maaf.
duduk Gusti Pangeran duduk dulu Senopati. Wiku yang menunggu Rahmana yang memuja wayang aku ngeraga sukma ya ngeraga sukma. Ya inilah menurut cerita ada jadi kerajaan negara Giling Wesi. Wiku Begawan Syekh Medan yang tadinya menjadi raja di hadapan dia punya putra Bambang Jayawiningru. Juga yang kedua Senopati Kalasakti. Masing-masing sedang mengadakan musyawarah sehubungan niat Wiku Begawan ia akan menyerahkan kekuasaan pada dia punya putra mahkota. Bersuara Wiku Begawan Syekh Medan. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan gak kerasa anak Rama tegening udah gede. Ini anak Rama tegening di depan. Segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake ya rasa diri Rama mau udah gak kurang-kurang semuanya dikasih ke anak Rama. Dari apa sebab anak teh dikasih ilmu bukan tibang ditinggalin harta. Sebab yang namanya ilmu semakin kita pakai semakin bermanfaat, semakin nambah ya man. Tapi
kalau harta tombol sifatnya sedikitnya banyak, kita punya harta bakal paribasa gunung, ada gunung kalau kebangetan dikerukin tiap hari kira-kira rata apa enggak tuh gunung? Bisa rata. Satu contoh tukang sarung si sama itu teh biar katanya panjang juga di kampungnya mah dulu bandanya teh ngablak ngiblik kalau bahasa Inggris bukan tiba kaleng-kaleng sawahnya kuat nggak kayak itu mbah hektar tanah yang ditempatin aja hampir 8.000 meter. Coba di rawa rokok tanah hampir 5 juta semeter, kalau 8.000 meter wah udah susah ngitungnya. Kalau kita buat anggap payah pedalangnya payah karena emang pendidikannya enggak, ilmunya enggak, tiba ngandelin orang tua, usahanya 8.000 meter, sekarang 15 tahun ditinggal sama dia punya orang tua, ditinggal meninggal dunia, sekarang udah tinggal 70 meter. Kuat dapurnya udah kebun orang kota. Sebab apa? Karena emang ilmunya yang langka. Pantas malam ke rumahnya ke dapur lempeng, betul kayak jalan bot. Orang-orang mah nggak ada aja yang kredit motor legenda ngambil yang 15 tahun. Maksudnya mah supaya setorannya kecil, 15 tahun kredit legenda udah kayak kredit rumah. Masih ada motornya mah cuman udah nggak kuat starter, jalan juga kalau digas kuat nggak mau. Gitu dia udah tanah tinggal 70 meter, motor udah gobrek kayak gitu masih ke Kerawang. Padahal pacarnya tembok katanya pengeki orang perabotan memang enggak pengeki. Perabotan apa mah? Perabotan tanji. Oh perabotan tanji. Nah makanya penting anaknya kita kasih ilmu, sebab yang namanya ilmu tombol sifatnya di alam dunia, di akhirat ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita. Tinggal di anak menjalan anak lu pinter. Ingat orang siling juga, orang rawa rokok juga, yang tadinya pejabat pemerintah orang mana-mana sekarang udah mulai lurahnya orang sini, camatnya orang sini. Saking apa? Saking di sini juga anaknya udah sekolahnya pada tidur. Ciacek tuh sama yang tadi masang kelir, masang wayang. Ya katanya bapaknya tukang masang wayang, anaknya di sekolah yang tinggi, sekarang udah jadi koordinator. Bapaknya bongkok ya. Gelarnya juga kuat bongkok membelain anak supaya anak pinter. Makanya anak kudu sayang sama orang tua. Bakal paribasa kebalik kebontang banting, tulang dibanting ngebelain anak supaya ketemu makan, ketemu pakai, sekolahnya supaya ketemu. Lagi kata agama teh ya, yang namanya anak doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka. Gimana? Biar kita pinter, orang tua kita bodoh, kudu kita hormat.
bakal paribasa muncak jangan ke segara, munjung jangan ke gunung, muncak kudu ke bapak, munjung kudu ka ibu. Saking mulianya orang tua kita tuh, bukan gampang katanya. Emang yang munjung mah ibu, apanya yang munjung? Nah, makanya anak dipanggil pada orang tua dan terus terang bapak mau berasa tua, boro-boro mimpin negara, mimpin masyarakat, mimpin diri juga. Yang namanya udah tua maupun penyakit ada aja. Segala asam urat lah, kolesterol lah. Mata penglihatan yang namanya udah tua maupun udah beda. Dari sini ke proyek Bekasi orang teh udah nggak kelihatan kalau udah tua. Namanya udah tua. Ama lupa rada gampang. Yang hampir-hampir berantem sama tetangga gara-gara lupa. Kata yang kali bini yang bawa-bawa hampir seminggu nggak taunya bini tetangga karena emang lupa. Nah itu mah bukan lupa yang Apa tuh? itu mah namanya ciliwis tua-tua ge. Lupa pantas dibawa diboncengin motornya beda kalau yang baru motor teh kenceng kalau boncengin demenan mah, kalau boncengin bini mah nggak mau lari itu motor. Itu ya banyak banget alasan motor. Ya segala bahannya lah kempes kalau bini ngajakin kemana-mana, segala remnya lah belum. Padahal dia punya motor, kalau nggak punya bini itu belum tentu punya motor. Mentang-mentang bini udah pada kendor diomongin di mana-mana, bini kamu udah pada kendor. Bini kamu kentut itu jadi maksud diri lama teh mau menyerahkan kekuasaan ini pada diri anak. Rasa diri Rama pantas anak teh jadi raja, jadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya kecerdasan, pemimpin yang punya ilmu. Sebab orang jadi pemimpin teh gak gampang, boro-boro mimpin negara, sekecil-kecilnya mimpin rumah tangga gak pernah gampang. Tanggung jawabnya juga berat orang jadi pemimpin. Sebelumnya diri kaulah minta maaf Rama, emak. Sebelum jadi pemimpin dia rasa diri saya jadi pemimpin masih sanggup. Tapi yang namanya orang jadi pemimpin tadi Rama bilang gak gampang. Maksud diri saya sebelum saya jadi pemimpin saya pengen punya istri supaya ada pendamping hidup saya, supaya ada teman hidup saya. Rama kalau tebang punya bini pada wajar, namanya orang udah gede, namanya lelaki. Tok moro sifatnya bujangan, apa yang namanya lelaki udah punya bini dua kali, kalau ngeliatin kakak mama masih aja padel. Apalagi kalau yang boncengannya rada gede. Senopati memang iya rasa cocok kalau Gusti pengen punya bini, pengen punya bini. Jauh
ditanya jadinya, perempuan mana yang anak suka, perempuan mana yang anak cinta. Rasa diri lama nggak besok nggak lusa, sekarang dilamarin itu teh perempuan dibawa pada diri lama ini ke negara ini bos. Ya yang saya suka, yang saya cinta namanya Dewi Warasutirage. Siapa? Dewi Warasutirage Rama. Itu teh janda apa gadis? Punya laki namanya Kilora Semar Badranaya. Kagak cocok, kagak cocok. Bini orang bini apa somai. Halo goblok. Tombol sifatnya satu perempuan 10 perempuan sekali anak tikah dimodalin sama diri nama, tapi jangan ke situ hantu kasih. Cari aja yang lengo. Cari aja yang lengo banyak, janda banyak, jahe banyak. Pengaruhannya banyak. Tuh yang di samping juga sama itu teh. Yang paling pinggir janda nggak jelas juga. Bisa lama janda nggak jelas itu jangan dikupas. Coret-coret anaknya kali tapi Yang kedua ya ini nih yang gemuk. Janda itu mah asli orang Setu mancong yang gak jauh. Anaknya satu ini bawa sama lakinya. Lakinya mah dagang tutut. Ah, apa tuh? Peciput. Dagang mah apa aja yang penting mah halal. Iya. Jadi kalau Warasutirage Rama nggak sanggup, ya kalau memang Rama nggak setuju seumur hidup sehingga bakal berumah tangga, lebih baik mati daripada sehingga jadi pada Warasutirage. Waduh, cilaka ini. Maju kena, mundur kena. Ya bagian begitunya memang cinta membuta. Yang namanya suka, biar kata orang jangan demen ke situ, itu mah jalannya juga bengkang, jalannya juga miring. Kata kita yang demen apa goyang. Pantas bawa kopi segelas itu tinggal gedoknya doang. Jangan demen ke situ, maaf matanya rada jereng. Kata kita yang demen lirik-lirik. Pantas kongko sama kita di matanya kemana tahu. Bapak yang ngikutin kita. Tuh. Jangan demen ke situ, sebab itu mah kegemukan. Nanti diboncengin di motor gerak berat, kata kita melangsing. Orang cinta mah buta, love is blind. Cinta itu buta. Hah? Budak kokoh. Senopati, saya Kanjeng Gusti, apa boleh buat? Karena memang anak aku sukanya pada Warasutirage, bawa Warasutirage, pinta pada Kilora Semar Badranaya. Umpama enggak dikasih pada Kilora Semar Badranaya, culik, hancurkan Tegal Karang Tumarintis. Waduh, waduh, waduh. Maaf Kanjeng Gusti, maaf.
saya mendingan berhenti jadi pejabat. Nggak sanggup saya ngebawa waras Sutiragin. Iya, kalau Kilora Semar mah nggak ada apa-apanya. Apaan Semar teh ada anak angkatnya. Pandawa 5, coba kalau Pandawa 5 apa turun tangan, apalagi kalau si Gatot Kaca menyengotot kawat kulit besi, tulang tembaga. Coba jangan man. Oh jadi nggak sanggup. Maaf Gusti, maaf. Baik, kalau gitu aku panggil Patih, aku Patih Janmanijan. Patih Janmanijan, coba datang di hadapan diri aku butuh bantuan diri sampai. Janmanijan dipanggil pada Begawan Syekh Medan, datang di hadapan Begawan Syekh Medan. Raja Gusti diri kau Janmanijan Ampura. Mundur. Setelah terjadi apa dia sudah datang merah tangan teman, datang merah tangan teman, solen semua. Ada apa Kanjeng Gusti panggil Patih Janmanijan? Begini, anak aku Bambang Jayawiningrum suka pada Waras Sutiragin. Waras Sutiragin istrinya Kilora Semar Badanaya, mana lagi? Jadi sini mah nggak ada Waras Sutiragin. Maksud Kanjeng Gusti diserahkan pada Kilora Semar Badanaya atau syukur, nggak diserahkan rampas. Kalau emang kira-kira dijual berapa duit Waras Sutiragin? Yang penting asal diserahkan pada diri kita. Ya baik, saya sendiri apa bawa pasukan? Bawa pasukan, takut nanti ada halangan. Ya, kalau gitu saya permisi. Senopati, siapkan baja balan sekarang juga kita berangkat ke Tegal Karangtumali bisa. Oke, siap kakak. Bantu doanya Kanjeng Gusti Pangeran, awet ke bawah, Waras Sutiragin dapatkan pangeran. Aduh, terima kasih. Permisi. Ya kalau cuma ngiring saya sanggup. Permisi Kanjeng Gusti, hati-hati. Mari kita banyak berdoanya. Mudah-mudahan.